Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Beritanya terkait dengan kode yang muncul pada kolom keterangan hasil kelulusan seleksi P3K 2024 gitu ya. Jadi mungkin teman-teman masih ada yang bingung, bertanya-tanya apakah jika tidak ada kode L-nya, teman-teman otomatis diangkat menjadi P3K paruh waktu atau tidak. Karena setahu saya banyak dari teman-teman honorer atau tenaga non ASN yang menganggap bahwa jika tidak ada kode L maka otomatis diangkat menjadi P3K paruh waktu. Padahal faktanya menurut BKN, peserta honorer yang lulus seleksi P3K di tahap 1 adalah mereka yang mendapatkan kode L, R2 garis miring L, R3 garis miring L. Tetapi kalau tidak ada kode L-nya, R2, R3, R4, dan kode-kode yang lain yang tidak ada L-nya, mereka tidak otomatis diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi jangan salah paham gitu ya. Karena pada keputusan Menteri Pan-RB nomor 347, 348, dan 349 tahun 2024, itu kata-katanya atau kalimatnya dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi tentunya keputusan pengangkatan menjadi P3K paruh waktu ada pada PPK atau pejabat pembina kepegawaian di instansi teman-teman. Jadi teman-teman punya peluang untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu, tetapi tidak otomatis atau tidak pasti untuk pengangkatan P3K paruh waktu tersebut. Jadi semoga dengan adanya berita atau informasi ini teman-teman tidak langsung berharap gitu ya bahwa teman-teman sudah pasti diangkat menjadi P3K paruh waktu. Teman-teman punya kesempatan tetapi tidak otomatis. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan honorer yang tidak mendapatkan kode L apakah otomatis diangkat menjadi P3K paruh waktu atau tidak. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya honorer tanpa kode L di pengumuman kelulusan P3K tahap 1 otomatis paruh waktu. Kita coba bacakan ya. Pengumuman kelulusan P3K tahap 1 masih berjalan, kendati tenggat waktunya hanya sampai 31 Desember 2024. Faktanya cukup banyak yang baru mengumumkan hari ini. Nah, dalam pengumuman kelulusan kali ini, Badan Kepegawaian Negara hanya memberikan kode L sebagai petunjuk honorer yang lulus. Tidak ada kode TL atau tidak lulus dalam pengumuman. Hal tersebut menimbulkan tanya di kalangan honorer. Apakah kode R2 hingga R4 tanpa L itu tidak lulus atau otomatis paruh waktu karena ketiadaan informasi? Saya kodenya R2 saja. Kalau teman-teman lainnya ada kode R2 garis miring L. Berarti saya tidak lulus atau bagaimana ya? Keluh Rizal, honorer K2 Teknis Administrasi di Kabupaten Kerinci kepada CPNN Rabu 1 Januari 2025. Merespon hal tersebut, PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama PKN Muhammad Ridwan mengatakan, pengumuman kelulusan P3K tahap 1 ini hanya mencantumkan kode L atau lulus bagi honorer yang ada formasinya. Kalau hanya kode R2, R3, R4 itu bukan berarti P3K paruh waktu, kata Ridwan yang dihubungi CPNN secara terpisah. Dia mengimbau para honorer untuk tidak percaya dengan informasi yang sumbernya bukan dari PKN. Apalagi banyak beredar di media sosial P3K penuh waktu dan paruh waktu. Ridwan kembali menegaskan dalam pengumuman kelulusan P3K tahap 1 tidak ada istilah paruh waktu. Ingat ya,
Yang ada kode L artinya lulus mendapatkan formasi P3K 2024 tegasnya. Ditanya apakah R2 sampai R4 tanpa kode L harus mendaftar kembali pada seleksi P3K tahap 2, Ridwan menjawab tegas tidak bisa. Itu karena tidak bisa mendaftar pada periode tahun yang sama. Kode R tanpa L tidak dapat melamar di P3K tahap kedua karena memang tidak boleh 2 kali melamar pada periode tahun yang sama, ucapnya. Lebih lanjut dikatakan, bagi honorer yang terdata di database PKN, hanya mereka yang TMS saat seleksi administrasi CPNS, P3K tahap 1 dan belum melamar bisa mendaftar P3K tahap 2. Honorer yang tidak terdata di database PKN bisa melamar P3K tahap 2 asal belum melamar CPNS. Selain itu, mereka harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun saat melamar. Sebagai pengingat, ini arti kode-kode dalam pengumuman P3K tahap 1. Jadi saya rasa sudah tidak usah dibacakan ya terkait dengan kodenya. Jadi jelas ya terjawab bahwa bagi teman-teman honorer yang tidak ada kode L-nya pada pengumuman hasil kelulusan seleksi P3K 2024 tahap 1 tidak otomatis diangkat menjadi P3K paruh waktu atau tidak otomatis statusnya berubah menjadi P3K paruh waktu. Karena jelas pada keputusan Menteri Pan-RB 347, 348 dan 349 di situ kalimatnya bisa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tetapi walaupun tidak otomatis, teman-teman punya peluang untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi itu ya, semoga bisa dipahami dan semoga tidak berharap terlalu tinggi lagi gitu ya bahwa otomatis diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.